Di masyarakat 5.0 ini kan sekarang adalah kondisi di mana masyarakat itu harus berjalan beriringan atau bersama dengan teknologi, Pak. Salam sejahtera, kita berjumpa dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil riset ataupun pengkajian yang dilakukan oleh para dosen UK Maranatha. Dan penelitian-penelitian yang dilakukan tentunya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu saya yakin bahwa program ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh setiap kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi yang menarik. Masyarakat 5.0. Apa itu masyarakat 5.0 atau Society 5.0? Nah, kita akan awali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha baik, di tengah-tengah perubahan zaman, bahkan kami berada di dalam satu era yang begitu penting dan sangat signifikan, yaitu era masyarakat 5.0. Kami ingin belajar bagaimana kami mengenali ciri-ciri atau karakteristik, tetapi juga polanya dan kebutuhan serta tantangannya di dalam era masyarakat 5.0. Berkati Bapak percakapan kami pada sore menjelang malam ini agar Engkau sendiri yang campur tangan. Kami menyerahkan percakapan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita telah hadir di tengah-tengah kita seorang dosen yang sangat pakar di dalam bidangnya, yaitu Bapak Joni Setiawan. Nah, silakan Pak Joni memperkenalkan kepada para pemirsa tentang apa yang Bapak sudah kerjakan dan juga studi yang sedang Bapak tempuh dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, selamat sore semuanya. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu lah. Nama saya Joni Setiawan. Saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Bidang yang saya tekuni sebetulnya agak cukup banyak, Pak. Okay. Jadi biasanya bidang yang saya tekuni itu adalah di daerah jaringan komputer, kemudian daerah cyber security, kemudian masuk lagi ke daerah database, dan terakhir biasanya di pemrograman web atau pengembangan teknologi web gitu. Teknologi web. Nah, kalau tadi Bapak bertanya apa? Studi apa ya? Yeah. Ya, saat ini saya sedang menempuh studi S3 dengan topik penelitian adalah pengembangan metadata untuk data kebudayaan tradisional Indonesia, khususnya di bidang permainan tradisional. Wow, permainan tradisional. Iya, karena yang saya ambil topik itu gara-gara ya ini, sekarang itu kan era digital ya Pak ya, sehingga permainan tradisional itu mulai hilang atau bahkan terlupakan. Itu gara-garanya. Jadi kita mencoba ke arah konservasinya untuk menyimpan gitu. Nah memang ini juga ada kaitannya secara tidak langsung ya dengan kondisi yang akan kita bahas Pak. Jadi yang terkait Society 5.0 ini. Ya, ini ada sedikit banyak sumbangsihnya juga. Ya. Nah, saya kira kajian dari disertasinya Pak Joni ini akan menarik kali kita bicara tentang metadata untuk menemukan data yang berkaitan dengan permainan. Nanti mungkin. Begitu ya. Wah, luar biasa. Itu nih. Nanti ada mungkin sesi khusus, Pak. Sesi khusus ya. Tapi ini satu informasi penting bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat peduli dengan perkembangan teknologi, tapi juga berkaitan dengan konteks masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, Pak Joni, izinkan saya menanyakan beberapa hal. Silakan, Pak. Berkaitan dengan Society 5.0 atau masyarakat 5.0 ya Pak. Kira-kira apa Pak yang menjadi concern, salah satunya Pak Joni, kan ada banyak concern, tapi salah satunya di masyarakat ini, latar belakang topik dan ulasan dari masyarakat 5.0 itu Pak?
Jadi kalau di masyarakat 5.0 ini kan sekarang adalah kondisi di mana masyarakat itu harus berjalan beriringan atau bersama dengan teknologi, Pak. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan kondisi masyarakat yang awal ya. Kalau mungkin kalau kita lihat dari sejarah ya Pak ya. Sejarah kan manusia itu pertama kali bergerak dari manusia yang menggunakan sumber daya alam. Jadi dia berburu atau mengambil hasil bumi dari hutan dan segala macam. Nah itu dari awal. Kemudian mulai bergeser ke arah agraris. Iya, jadi mulai bertani, kemudian juga mulai adanya industri yang kecil-kecil ya Pak ya. Nah mereka mulai membuat alat-alat pertanian, alat rumah tangga dalam bentuk industri skala kecil. Nah terus kalau dari masyarakatnya sendiri akhirnya kalau kecil-kecil ternyata permintaan yang banyak, berubah Pak. Malah masuk ke yang 3.0 yaitu industrial society gitu. Nah itu yang 3.0. Di sini mulai mereka membuat pabrik sehingga barang-barang itu mulai bisa diproduksi secara massal. Mungkin ini kalau lihat dari sejarahnya itu motornya adalah penemuan ya dari literatur itu lokomotif Pak, yang uap. Ya mesin uap. Mesin uap, ya, kemudian James Watt ya. Betul. Kemudian nanti ada mobil dan seterusnya lah. Nah terus berkembang. Nah mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 1900-an mungkin ya, itu kan mulai masuk komputer Pak. Nah ketika komputer orang mulai bicara data Pak. Nah data ke akhir-akhir ini mulai orang bicara masalah yang namanya cloud. Ya jadi kalau kita untuk bahasa sehari-hari sebut dengan awan data ya. Jadi orang bisa menyimpan apapun. Mungkin kalau sekarang hampir semua orang lah menyimpan. Bahkan handphone pun kan kapasitas kecil, tapi cloudnya gede-gede nih. Hasil foto jepret simpan di cloud. Ada opini tulis-tulis simpan di cloud. Terus apa lagi ya? Komentar-komentar sekarang di cloud semua. Jadi kalau koneksi internet putus sudah selesai. Nah, tapi di situ nggak puas Pak biasa orang. Udah disimpan, akhirnya buat diapain nih? Nah, akhirnya masuk ke arah yang menjadi dasar dari Society 5.0, yaitu yang kita sekarang kenal dengan istilah Big Data, Pak. Big Data. Iya. Jadi Big Data ini di awal itu berbicara dengan konsep 5V, Pak. Jadi ada velocity, kemudian ada volume, kemudian ada variety. Kemudian ada lagi veracity, apa lagi satu? Variety ya, betul. Jadi awalnya itu karena jumlah data yang ada di awan ini banyak Pak. Dan itu kalau lihat dari laporan APJI terakhir, itu tingkat pengguna Indonesia tahun 2020 kuartal 2 itu sudah mencapai 200 juta orang, Pak. Hampir 100% penduduk Indonesia. Ya, sudah ada 95%. Mungkin, Pak. Iya, jadi cukup tinggi. Nah, dengan data yang jumlahnya besar ini, pertanyaan bisa diolah jadi apa, Pak? Nah, ini biasanya perusahaan besar yang akan langsung bermain, Pak. Nah, kemudian kecepatannya. Kalau lihat velocity-nya. Iya, velocity-nya ini mengerikan, Pak. Apalagi yang jenis media sosial, Pak. Ini akan sangat-sangat tinggi. Jadi hampir setiap detik itu berapa juta message itu berkeliaran. Ada Facebook, ada Instagram, semua, Pak. Instagram, Twitter. Mungkin kalau untuk misalnya negara China kan nggak ada WhatsApp ya. Di WeChat dan segala macam itu sangat luar biasa, Pak. Kemudian dari jenis. Nah sekarang jenisnya udah nggak teks gambar lagi. Sekarang video. Kemudian yang ada yang online. Kemudian sekarang apa? Ada yang untuk marketing, ada yang semua. Nah inilah. Nah terlebih didukung dengan sekarang masuk ke perangkat-perangkat yang disebut dengan IoT, Pak. Jadi IoT. Internet on Things. Ya. Jadi bagaimana suatu benda itu terhubung ke internet. Ya. Nah sebetulnya ada contoh, cuman mungkin saya belum Ini itu ada satu perangkat mungkin yang paling
kemarin terakhir saya temuin itu kulkas, Pak. Kalau kulkas biasanya ada di rumah ya, Pak ya. Terus kalau kita lagi di supermarket, atau pertanyaan saya, isi kulkas apa, Pak? Nggak ada yang hafal. Benar nggak? Tapi perangkat itu bisa memotret isi kulkas dan dikirimkan ke dalam handphone, Pak. Jadi ya, saya kira menarik ya. Kita akan lanjutkan dulu supaya pemirsa makin dapat menangkap dengan lebih dalam dan lebih bagus ya. Pak, tadi berulang kali Bapak sebut dengan cloud. Ya. Di sana data-data disimpan di dalam cloud ya, dalam cloud data begitu kan. Cloud itu kan harafianya awan begitu kan. Betul. Sekarang banyak orang awam itu atau pemirsa itu enggak jelas. Maksudnya cloud itu apa, bentuknya apa, siapa yang mengerjakan itu, apakah program yang dibuat oleh manusia, apakah juga ada satu saat nanti itu bisa dibobol atau dibongkar ya. Oh namanya itu satu perangkat begitu. Nah, mungkin dalam konteks ini Bapak bisa menjelaskan lebih dahulu fokus kepada kata cloud data. Baik. Jadi yang namanya cloud itu sebenarnya suatu interkoneksi. Jadi hubungan-hubungan jaringan perangkat komputer, dalam hal ini biasanya server, Pak. Dan server ini bukan terletak di satu negara. Jadi dia bisa terletak di berbagai macam negara, Pak. Nah, di mana kita bisa menyimpan data itu ke sana. Misalkan kalau konteks di Indonesia, itu sekarang udah ada aturan bahwa misalkan Google, Facebook, dan segala macam, itu harus mempunyai servernya di Indonesia. Jadi kita yang menggunakan fasilitas misalkan tadi Google atau Facebook itu akan tersimpan di sana. Tetapi dalam saat yang bersamaan data kita pun itu sebetulnya dapat diakses dari tempat lain dengan kecepatan yang sama. Jadi kalau ditanya letaknya di mana, karena sebetulnya boleh bilang kadang-kadang kita juga suka nggak jelas ini ujungnya ada di mana gitu kan. Nah, jadi disitulah kenapa muncul istilah cloud, Pak. Jadi cloud itu ada suatu istilah di mana kita tidak perlu mengetahui di mana, tetapi ketika kita membutuhkan data ataupun itu dia tersedia. Available. Jadi misalkan lah, model kemarin ada kejadian di mana misalkan jaringan satu negara putus, tetapi datanya itu masih tetap bisa diakses, Pak. Jadi negara-negara yang lain. Nah, dan kalau tadi siapa yang mengelola, biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar, Pak. Jadi misalkan yang sekarang paling besar itu adalah Google. Dia menguasai mungkin hampir mayoritas, Pak. Yang kedua, yang agak besar itu saya lupa antara Microsoft atau Facebook. Tapi dugaan saya adalah Facebook, Pak. Karena dia penggunanya paling besar. Dan Facebook sendiri kan sudah bertransformasi, Pak, sekarang. Dari Meta itu ya. Iya, Pak. Nah, Meta itu juga pasti menggunakan cloud. Ya, makin tercerahkan ya hal-hal seperti ini. Nah, Pak, dalam kaitannya dengan Society 5.0 ya, masyarakat 5.0 itu kan merupakan satu proses yang panjang ya, Bapak tadi sebutkan, dari masyarakat pemburu, lalu kemudian menjadi masyarakat pemburu, kemudian agraris, setelah agraris kemudian industri. Itu industri, dari industri kemudian menjadi masyarakat informasi dan kemudian menjadi masyarakat 5.0 itu. Betul. Nah, Pak, kira-kira apa yang boleh disebutkan kekasan dari masyarakat 5.0? Kekasannya. Nah, yang paling khas di situ adalah bagaimana sebuah teknologi itu bisa hidup berdampingan, Pak. Jadi di sini gimana caranya yang namanya dunia maya dengan dunia fisik ini bisa berada di dalam satu tempat yang sama dan sama-sama mendukung supaya masyarakat ini menjadi lebih sejahtera, Pak. Itu ciri khas yang paling kental di dalam Society 5.0 ini, Pak. Nah, di sini karena dunia maya, dunia fisik menjadi satu, nah akhirnya yang jadi pusatnya itu harusnya adalah kepada manusia ini sendiri. Itu sendiri. Jadi model kita sekarang mungkin sudah mulai mengalami, Pak, sebenarnya. 5.0 itu masyarakat Indonesia sudah masuk, Pak. Cuman mungkin tidak menyadarinya.
Iya, iya. Gitu, Pak. Iya, Pak. Kalau seingat saya, istilah Society 5.0 ya, masyarakat 5.0 itu kan dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri Jepang ya, Betul. Shinzo Abe kan, almarhum gitu kan. Nah, tapi kan ketika Shinzo Abe menyampaikan itu kan ketika dia memang menyadari bahwa masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang sudah berada di dalam satu era yang berkembang dalam tingkat teknologi tinggi, yaitu high tech begitu kan. Nah, memang kata-kata ini menjadi sangat inspiratif dan kemudian menjadi dipakai oleh banyak orang, banyak negara. Tapi saya hanya khawatir bahwa pernyataan dari Shinzo Abe itu hanya tepat bagi negara-negara tertentu saja, ya, negara-negara yang pasti maju seperti Jepang, Korea Selatan, ya, Amerika, Kanada, ataupun juga Eropa pada umumnya begitu. Tetapi tidak bisa serta-merta dipakai oleh semua negara bahwa sekarang kita berada di dalam masyarakat 5.0. Ya, misalnya Indonesia. Ya. Nah, di Indonesia kalau saya lihat masyarakat kita itu ya mungkin dia menggunakan handphone, tadi Bapak sebutkan itu sudah hampir 200 juta begitu kan. Pengguna handphone di Indonesia besar, tapi kan bukankah mereka hanya pengguna? Betul. Mereka sebagai user. Padahal yang saya tangkap dalam masyarakat 5.0 ini, masyarakatnya bukan sekedar user. Bahwa dia adalah juga orang-orang yang bisa menggunakan, mengendalikan alat-alat yang ada. Ya, bagaimana pendapat saya nih ya, sudut pandangan Bapak sebagai orang yang mendalami bidang itu? Saya setuju, Pak. Untuk Indonesia memang belum bisa 100%, Pak. Jadi memang masyarakat kita kan memang sebagian tadi masih juga di agraris juga masih ada. Jadi kalau dilihat society mungkin masih di 2.0 atau gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat peluangnya bisa, Pak. Bisa. Ya. Jadi mungkin ini ada kasus juga. Kebetulan kita lagi coba bantu juga, Pak. Jadi ini kebetulan petani, Pak. Jadi petani-petani ini dia punya produksi pertanian yang sangat melimpah. Dan kami ketika berbicara dengan kepala desanya itu mendapatkan informasi bahwa hasil produknya itu ternyata tidak 100% bisa diserap pasar, Pak. Akhirnya menjadi rusak dan ini terbuang. Akhirnya kita coba tawarkan ada beberapa teknologi dan kelihatannya agak masuk, Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, kita mungkin saat ini banyak sebagai pengguna ya, Pak ya. Akhirnya jadi korban mungkin kalau saya dalam tanda kutip korbannya. Nah, kita mulai ajarkan mereka memanfaatkan teknologi ataupun smartphone yang mereka punya itu untuk mulai dimanfaatkan untuk berdagang, Pak. Jadi produknya itu ya kita minta untuk saat ini ya dikemas sebagus mungkin. Kemudian coba dipasarkan lewat media sosial. Nah, inilah sebenarnya media sosial inilah yang tadi yang disebut dengan dunia dunia maya ya, cyberspace-nya. Kemudian dunia fisiknya kan memang ya kita jualan. Jadi dengan menggunakan dunia maya ataupun media sosial lah tepatnya, itu mereka bisa berjualan lebih direct kepada mungkin toko, mungkin kepada perseorangan, sehingga produk-produk mereka itu bisa diserap lebih besar. Tapi kalau mungkin produk langsung dari pertanian nggak bisa. Nah ini nanti mungkin mereka harus melakukan inovasi, Pak. Inovasi lagi sehingga produk ini bisa diolah menjadi bahan yang lain. Nah kalau ini udah mulai bisa juga dipasarkan dengan kemasan yang lebih baik, mungkin ekspor gitu. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri memang betul kita belum 100% masuk ke yang 5.0, memang masih banyak yang mungkin masih di 4 ya atau 3. Tapi apakah bisa? Bisa, tapi mungkin waktunya, Pak. Nah ini memang kadang-kadang perlu pendampingan, Pak. Kadang-kadang. Nah saya kira ini penting sekali ya, bahwa sampai nanti kesenjangan masyarakat itu begitu jauh ya, misalnya kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ya, Semarang itu ya, itu masyarakatnya sudah masuk di Society 5.0, tetapi ketika masuk ke pinggir-pinggirnya
Belum. Itu ternyata masih 2.0 kan gitu kan. Lalu mereka ini kesulitan, artinya mereka ketika nanti berbisnis selalu kalah begitu kan. Saya menjumpai di Bandung ya, ada orang-orang yang masih dengan tenaga fisik ya. Betul, Pak. Memikul itu apa namanya, lumpang itu ya. Cobek. Cobek gitu ya. Begitu berat sekali, sampai saya kata kasihan sekali ya. Iya. Ya, jalan berkilo-kilo padahal saya lihat dia sudah begitu susah payah. Nah ini contohnya kalau seandainya ditawarkan via media sosial ya, itu kan lain ceritanya. Betul, Pak. Sehingga fisik mereka tidak selalu dikuras seperti ya, itu. Jadi dan area pemasaran bisa kita perluas, Pak. Karena ya tadi pengguna media sosial Indonesia termasuk mungkin 5 besar di dunia, Pak. Jadi ya kalau saya lihat traffic-nya cukup tinggi. Jadi ketika ada satu promosi lah ya, itu istilahnya dari petani yang bisa masuk itu akan cepat, Pak. Ya memang butuh pendampingan, Pak. Dan sebetulnya dari kalau yang saya tahu dari pemerintah Indonesia sendiri itu sebenarnya kalau nggak salah sudah masuk, Pak, programnya. Hanya saja mungkin belum merata di semua daerah, Pak. Kita menangkap poinnya bahwa teknologi itu sebenarnya memanusiakan manusia. Supaya manusia tidak menggunakan tenaga fisiknya, tapi menempatkan manusia itu apa ya? Menggunakan konsep berpikir, menggunakan kemampuan akal budinya untuk melakukan sesuatu yang lebih berharga dan lebih penting. Betul. Gitu ya. Ya memang betul, Pak. Jadi kalau sasaran dari 5.0 itu sendiri gimana supaya manusia itu nyaman, Pak, dalam menjalani hari-harinya. Kemudian dia memiliki kualitas hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat lain yang lebih bagus, ya, lebih berkualitas. Ya, dan juga mungkin vitalitas untuk bekerjanya jadi lebih bagus, Pak. Itu ujungnya. Tapi mungkin memang perlu proses. Jadi jangan sampai alergi terhadap teknologi, karena teknologi itu adalah satu karunia. Tapi kalau karunia tidak dapat dikelola dengan baik, teknologi akan menjadi bencana bagi manusia. Ya, betul. Nah, inilah yang akan kita bahas setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kurniawan. Saat ini saya adalah co-founder dari Decoding Indonesia. Decoding adalah sebuah platform untuk membantu developer lokal di Indonesia. Saat ini kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar seperti IBM, Google, Samsung, Microsoft untuk membuat akademi terbaik di Indonesia. Saya IT Maranatha. Kembali kita masuk kepada segmen kedua dari program Inspirasi Maranatha. Program ini pada saat ini sedang membahas tentang mengenal masyarakat 5.0. Pak Joni, tadi Bapak berapa kali menyebutkan tentang masyarakat 5.0 ya kan? Lalu yang kami kenal ini sebagai orang awam itu adalah revolusi industri 4.0 ya. Tahun 2020 itu rasanya waktu itu yang paling sering familiar tuh ya berulang-ulang adalah revolusi industri 4.0 gitu kan. Nah, sebenarnya apakah saat ini juga sudah masuk revolusi industri 5.0 begitu kan? Ini kan jangan sampai nanti bingung kan, nanti ada masyarakat 5.0, lalu ada apakah nanti sama dengan revolusi industri 5.0? Nah ini kadang-kadang kekaburan ini perlu kita perjelas bahwa ada perbedaannya ya Pak, kelihatannya ya Pak. Nah silakan Pak Joni menjelaskan. Jadi memang ini ada dua sudut pandang Pak. Jadi satu dari kehidupan masyarakatnya sendiri yang kita lihat dari society 1, 2, 3, 4, 5, 0 ini, dan satu dari teknologinya, Pak. Nah, itu yang teknologi 1, 2, 3, 4, yang mungkin yang sudah
banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, kedua-duanya ini sebetulnya saling mempengaruhi, Pak. Jadi mungkin yang tadi Bapak sebutkan ada industri 4.0 di mana yang menjadi tombaknya itu adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, justru dengan adanya perkembangan teknologi 4.0, itulah yang menyebabkan terbentuknya society 5.0, Pak. Oh, jadi dengan perkembangan teknologi 4.0 itu menyebabkan terjadinya 5.0. Society 5.0. Betul. Baik. Karena di dalam society 5.0 itu kan tadi ada data yang banyak, big data segala macam. Nah, data-data ini kan dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan kecerdasan buatan, Pak. Sehingga hasil dari olahan inilah yang membantu manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, nanti setelah ini artificial ini kan akan diterapkan lagi, Pak. Jadi pasti akan bukan hanya dalam bentuk aplikasi komputer segala macam, pasti akan bergeser lagi, Pak. Kemarin saya sempat juga baca beberapa artikel terkait industri 5.0, Pak, sebetulnya. Sudah revolusi industri 5.0. Ya? 5.0. Nah, ciri yang paling menyolok di dalam 5.0 itu adalah bagaimana manusia itu akan hidup berdampingan dengan perangkat-perangkat yang sama bentuknya dengan robot mungkin yang kita kenal. Kalau keseharian mungkin yang sudah banyak kita temukan sehari-hari itu adalah untuk robot pembersih, Pak. Yang bulat jalan-jalan sendiri. Di rumah itu yang sifatnya seperti ngepel gitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa tahu, Pak? Nah, itu kan di dalamnya adalah artificial intelligence, Pak. Jadi dia bisa mencari kira-kira spot-spot atau area-area yang dominan kotor ataupun sering kotor, sehingga dia akan selalu memeriksa ke sana, lalu membersihkannya, atau dia berjalan dengan pola tertentu. Nah, itu kan kalau dia berjalan dengan kebiasaan, artinya dia ada sebuah sistem artificial yang mencatat terus-menerus, Pak. Sehingga dia belajar dari situ. Nah, nanti ke depan akan sana. Yang sekarang mungkin juga yang pernah saya nonton gitu ya, Pak ya. Karena saya belum ke sana, Pak. Itu di Jepang. Ada di Jepang, satu lagi di China, itu untuk penerima hotel, Pak. Ya, resepsionis. Resepsionis, betul. Nah, di resepsionis sekarang udah bentuknya udah cukup bagus, Pak ya. Bukan manusia ya. Tapi bukan, Pak. Jadi kalau robot gitu ya. Itu robot, kalau teman saya bilang, Pak, kok itu cantik ya katanya. Ya robot cantik lah. Iya, dan ini cara dia berbicara segala macam udah halus. Ketika kita memberikan ini, dia sudah bisa merespon. Nah, ketika sebuah robot bisa merespon, itu pasti di belakangnya ada AI juga, Pak. Iya, pasti. Betul. Kecerdasan buatan. Nah, itulah makanya kenapa disebut dengan industri 5.0 yang ada perbedaannya dengan industri 4.0. Ya. Hanya pemirsa supaya tidak bingung ya, apa sih revolusi industri 4.0 5.0? Ya, sekedar aja yang 1.0 itu adalah penemuan mesin uap ya oleh James Watt. Nah, setelah itu berkembang menjadi revolusi industri 2.0 yaitu listrik. Betul. Ya, penemuan listrik. Jadi akhirnya dari uap diganti dengan listrik. Dari listrik itu kemudian masuk ke 3.0 yaitu komputer. Betul. Ya kan? Jadi akhirnya pakai program-program komputer ya supaya cepat kerjanya. Ya, ini kita alami yang di sini. Tapi yang 4.0 bukan sekedar komputer, karena di situ ada artificial intelligence gitu kan, ada big data gitu kan. Dan itu luar biasa sekali. Betul. Ya, jadi kita akhirnya otak kita bukan diganti sih sebenarnya. Tapi otak kita diperingan ya, dengan pekerjaan yang sifatnya teknis, operasional. Sangat ringan sekali karena dengan menggunakan AI itu kita bisa memprediksi cuaca berdasarkan data sekitar 5 atau 10 tahun, Pak. Dalam waktu mungkin hanya sekitar beberapa detik, Pak, itu. Jadi karena itu untuk memprediksi cuaca. Kebanyakan memprediksi. Ya, umumnya banyak akuratnya gitu ya, karena sudah belajarnya sampai sekian lama, ya, lalu dia olah dengan waktu yang begitu singkat. Ya, gitu semakin banyak data yang dia pelajari dan dia prediksi, lalu kalau salah kita koreksi, itu akurasinya makin tinggi, Pak. Ya. Nah, karena itu saya ingat bahwa yang 4.0 itu
Yang artificial intelligence itu disebut dengan machine learning. Betul ya? Machine learning itu adalah istilah, Pak. Istilah ya sebenarnya. Iya, karena artificial itu kan terlalu luas, Pak ya. Nah, jadi ada yang menyebutkan machine learning. Nanti di dalamnya ada yang dipecah lagi menjadi yang namanya kalau kami menyebutnya deep learning, Pak. Oh, deep learning. Jadi belajar yang sifatnya lebih mendalam begitu ya. Biasanya itu dipakai untuk identifikasi objek, Pak. Misalnya kita menggunakan CCTV atau menggunakan kamera, lalu kita mau tahu di depan kita itu siapa. Mungkin lagi itu ada yang sempat ketakutan, Pak. Takutnya CCTV itu dihubungkan dengan database penduduk Indonesia, jadi kemanapun itu akan keluar nama kita. Kan itu ada videonya yang punyanya China, seingat saya. Jadi jalan tinggal disorot, ini namanya siapa, gitu. Oh. Nah kalau itu untuk melacak penjahat lebih gampang lah gitu ya. Betul. Ke depan itu untuk menyingkapkan perbuatan kriminal lebih cepat, lebih akurat. Betul. Gitu, nah kan? Makanya sekarang juga dikembangkan nanti yang namanya smart city ya. Smart city. Iya, nanti itu adalah hasil implementasi dari industri 4.0 juga. Nah, pemirsa, kalau kita lihat dari perbincangan antara saya dengan Pak Joni, makin membukakan mata kita bahwa kita sudah berada di dalam sebuah perubahan yang besar sekali. Nah, perubahan ini tidak bisa kita ikuti dengan pasif, begitu kan? Betul, Pak. Kita yang harus proaktif, kita juga harus punya inisiatif untuk belajar, untuk mengikuti perkembangan, sehingga bukan hanya nanti dalam kaitan yang tidak ada mengkait dengan kita, ya, tapi juga nanti akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Pasti, Pak. Ya pasti dengan kehidupan sehari-hari yang artificial intelligence dan kemudian juga yang sifatnya robot yang 5.0 itu berkaitan langsung loh dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak siap, tiba-tiba kita menjadi orang yang seperti gagap ya, gaptek gitu ya. Lalu kita tidak bisa komunikasi begitu. Ya. Terima kasih Pak Joni. Nah, Pak Joni, kira-kira masyarakat 5.0 itu ada harapan yang sangat positif, ya, yaitu agar kehidupan kita ini mencapai satu kualitas yang baik, ya, betul, kesejahteraan dan vitalitas masyarakat. Nah, tetapi Pak, tadi yang saya katakan bahwa istilah era Society 5.0 lahir di Jepang, gitu ya. Tapi di sisi yang lain saya melihat bahwa Jepang ya, saya pernah, ya kebetulan saja pernah datang gitu ya. Tapi saya melihat juga waktu saya datang ada kabar bahwa kereta tidak bisa berjalan. Setelah saya dengar berita ternyata ada yang bunuh diri gitu kan. Dan ternyata kasus-kasus yang semacam itu kuat gitu ya. Nah, berarti masyarakatnya belum terlalu siap juga menghadapi perubahan atau karena budaya yang ada begitu kan. Tapi oke, anggap aja Jepang punya budaya. Tapi juga saya perhatikan negara-negara maju. Ya, negara-negara maju seperti Amerika, seperti Eropa dan sebagainya. Ternyata tidak sepenuhnya itu manusia yang menjadi pusat. Ya. Manusia masih seringkali dikuasai oleh artificial intelligence, oleh robot, lalu dia kehilangan jati dirinya. Bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap masalah ini? Iya, betul Pak. Jadi memang sekarang itu boleh dibilang kita sebagai konsumen ya Pak. Nah, mungkin kalau negara-negara maju itu memang lebih banyak memanfaatkan itu untuk konsumerisasi ya. Nah, sekarang kalau misalkan negara barat mungkin kelihatannya kurang masuk ya Pak ya. Nah, itu juga kalau saya lihat mungkin ini masih pendapat saya pribadi ya Pak ya. Kita belum mengadakan survei atau apa. Nah, itu karena kebanyakan penerapan dari AI segala macam itu lebih ke arah industrialisasinya, Pak. Oh, gitu. Gitu. Lebih banyak di industri. Industrinya ya. Nah, hasil industri ini yang dipakai oleh masyarakat. Model kemarin saya lihat ada satu perangkat kecil itu untuk dipasang di rumah. Jadi ketika misalkan di rumah lagi itu nggak ada orang, maka secara otomatis lampu di dalam rumah itu akan dimatikan. Mati sendiri. Betul. Dan seperti itulah. Atau yang sekarang juga kan diterapkan di mobil-mobil. Di mana mereka ketika dia jalan,
di depannya ada objek, start otomatis akan ngerem. Artinya dia lebih mengarah kepada industrinya dulu. Nah, tetapi yang berkaitan langsung dengan manusia ini memang masih belum secara langsung, Pak. Ini yang masih perlu waktu mungkin ya. Yang kedua, betul Pak, tadi yang Bapak katakan masalah budaya. Terutama mungkin di Asia ya, yang dimana kita lebih senang ketemu Pak. Lebih senang lihat itu secara fisik. Nah ini juga memang ada kendala Pak. Jadi ketika semua dengan cepat tersaji, itu akan menjadi hal-hal yang kurang nyaman gitu. Tapi mungkin ini akan berbeda Pak ketika nanti yang generasi yang sekarang Pak ya. Mungkin yang kita kenal dengan generasi Z ya. Bahkan sekarang masuk alpha Pak. Nah ini akan beda Pak kondisinya. Bahkan kalau saya lihat, saya amati lah mungkin anak saya, kemudian ponakan segala macam, mereka sangat nyaman Pak. Justru yang di bidang yang sifatnya digital online begitu. Mereka sangat nyaman sekali dan kelihatan inilah yang akan nanti menggunakan Society 5 atau terjun di dalam Society 5.0 dan menggunakan Industrial 4.0 atau 5.0 ini secara lebih penuh Pak. Ya lebih intensif gitu ya. Iya. Nah, karena itu ada satu rencana tentang teknologi metaverse itu kelihatannya yang akan menikmati generasi Z dan generasi Alpha ke atas. Mereka Pak, kalau kita mungkin jadi penonton sedikit, tapi bisa juga Pak nanti jadi pengguna juga bisa, manfaat juga bisa. Tapi tidak intensif yang seperti generasi Z. Tidak seintens ataupun sebanyak yang mereka akan gunakan Pak. Iya, baik Pak. Dan ini akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Maranatha juga mengadakan program Student Care Fund, di mana program ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa yang terkendala finansial untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kita lanjutkan dalam sesi yang terakhir, dalam segmen yang ketiga ini, kita masih membahas tentang masyarakat 5.0. Nah, walaupun Indonesia belum sepenuhnya disebut masyarakat 5.0, tetapi kita bergerak di dalam proses menjadi masyarakat 5.0. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi. Pak Joni, tadi bahwa kita berada di dalam satu era yang sangat penting, yaitu masyarakat 5.0 yang tadi berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Kalau berhasil Society 5.0 itu, maka kita akan masuk kepada revolusi industri 5.0. Dan dalam tulisan Pak Joni menyatakan bahwa untuk menjadi masyarakat 5.0 itu membutuhkan teknologi pendukung. Nah Pak, jelaskan Pak, kira-kira bagaimana ya Pak? Maksudnya kita semua juga ingin tahu teknologi pendukung itu gimana itu Pak? Silakan, Pak. Ya mungkin seperti yang tadi di awal saya bahas gitu ya. Jadi di dalam masyarakat 5.0 itu kan yang menjadi kuncinya adalah data Pak. Data. Jadi kita butuh teknologi yang bisa mengelola data itu secara utuh. Baik itu data pribadi, data perusahaan, data apapun gitu ya. Bisnis itu akan butuh banyak sekali. Mungkin kalau Bapak pernah dengar sekarang banyak dicari orang-orang yang bergerak di bidang data scientist, Pak. Iya, betul, data scientist. Nah, ini adalah orang-orang yang akan menjadi motornya juga. Jadi mereka yang paham tentang pengelolaan data ini. Nah, data-data yang ada ini nanti akan disatukan yang nanti menjadi yang tadi kita sebut dengan big data, Pak. Big data. Nah, mungkin kalau di pemerintah Indonesia sekarang udah mulai, Pak, dengan apa? Semua akan mengacu kepada nomor induk kependudukan Indonesia, NIK. Nah, ini sebenarnya itu adalah proses transisi dikit-dikit, Pak. Nah, setelah semuanya ini masuk, nah baru kita mulai mengolah, Pak.
Nah, inilah kita butuhkan beberapa pengetahuan ataupun keterampilan dari kita untuk mulai mengolahnya. Satu, kita mungkin kalau mahasiswa kami itu belajar ada yang namanya data mining, Mbak. Jadi karena data ini sangat besar jumlahnya, jenisnya banyak segala macam, berarti kita harus tambang, Mbak. Harus ditambang sampai kita dapat yang kita perlukan yang mana, Pak. Nah, setelah data ini kita dapat, baru kita olah, Pak. Nah, untuk ngolahnya, salah satunya memang supaya cepat gitu ya, kita minta bantuan artificial intelligence. Nah, yang tadi Bapak juga sebut, adanya machine learning ya. Jadi AI-nya kita pasang di dalam machine learning, kemudian kita umpankan data untuk proses belajar, dengan harapan kalau ada data baru, dia bisa bereaksi. Nah, nanti setelah data-data ini diolah, ini biasanya kita visualisasikan, Pak, supaya gampang, Pak. Karena orang sekarang mungkin lebih enak lihat gambar atau lihat visual daripada lihat tulisan. Iya, karena suruh tulisan, aduh Pak, terima kasih. Nah, jadi makanya kebanyakan pesan ataupun ini kan dalam bentuk infografis, Pak. Nah, itulah ini nanti kalau semuanya sudah bagus, maka proses terakhir yang kita lakukan biasanya adalah optimasi. Entah itu dari proses penyimpanan datanya, entah itu proses miningnya, entah nanti proses learningnya, kita optimasi sehingga data-data yang ada itu lebih memberikan makna dan lebih membantu kepada manusianya itu sendiri. Saya sangat terkesan ya, sekarang ada namanya data mining ya. Nah, mining itu kan kesan saya itu kan menambang gitu, betul. Ya, nambang batu bara, nambang minyak, begitu kan? Betul. Tambang emas. Sekarang ini tambangnya data gitu. Betul. Kan? Ini luar biasa ya. Jadi kalau zaman sekarang, kalau kita punya emas, punya uang ya, punya tambang apapun, tapi kalau tidak punya data, kemampuannya bisa-bisa mubazir ya yang kita punya itu. Betul, Pak. Jadi sekarang ada satu statement ya, pendapat. Siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai dunia, Pak. Nah, itu satu poin luar biasa loh ya. Betul, Pak. Menguasai data, menguasai dunia ya. Ya, sekarang semua orang berusaha menguasai data. Jadi bagaimana caranya data yang ada di dalam masyarakat itu mereka usahakan untuk dikumpulkan. Bagaimana caranya? Makanya kalau kita kemana-mana suka diminta data ya, Pak. Data pribadi segala macam. Nah, itu mereka berusaha ngumpulin, Pak. Memang. Bahkan kalau perlu kita bisa melakukan semacam profiling, Mbak. Profiling. Jadi untuk teman-teman ataupun pemirsa yang hadir atau melihat itu data kita yang ada di internet itu sudah dilakukan ataupun mungkin sudah mengalami proses profiling oleh orang-orang tertentu, Pak. Nah, Pak, tapi ya jangan sampai kata profiling itu menjadi sesuatu yang masih kurang jelas. Mungkin Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi profiling itu gini, seperti yang ini saya ambil contoh yang simpel aja ya, Pak ya. Mungkin semua juga senang masuk ke dalam website yang namanya YouTube, Pak. Pasti. Nah, senang ya. Nah, kalau semua teman-teman perhatikan tampilan awal ketika kita masuk ke YouTube, tiap orang berbeda, Pak. Nah, itu dia akan memberikan film ataupun video-video yang sering kita nonton jenisnya apa, Pak. Nah, itu yang salah satu yang kita sebut dengan profiling. Jadi, Bapak itu senang menonton film misalkan bergenre misalkan musik. Maka semua video-video musik akan muncul pertama. Muncul semua begitu. Nah, kalau saya nggak suka. Nah, mungkin sekarang drakor ya yang terkenal. Ya. Maka kalau saya masuk ke sana, yang pertama muncul itu drakor semua, Pak. Jadi itu adalah profil saya dan yang musik mungkin profil Bapak gitu. Jadi tampaknya artificial intelligence itu sudah mengetahui minat. Ya. Jadi kalau kita sudah pertama kali ngeklik minat misalnya, saya suka lagu-lagu hymns gitu ya. Itu memang betul, Pak. Begitu saya buka YouTube saya, muncul lagu-lagu hymn dari berbagai tempat. Padahal saya tidak pernah ngundang mereka. Iya, dengan ngundang, datang aja.
Saya heran sekali, kok ngerti ya dengan kemauan saya. Ya, jadi dia berdasarkan kata kunci yang kita sering berikan di kata pencarian itulah, pencarian. mereka akan melakukan proses pembelajaran. Atau juga kalau yang suka belanja, Pak. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang sekarang gara-gara pandemi ya, Pak ya, lebih banyak belanja online. Belanja online. Nah, itu juga sama, Pak. Jadi kalau misalkan saya senang melihat, ini belum belanja, Pak, melihat peralatan yang berkaitan dengan mobil misalnya. Okay. Maka ketika saya masuk ke tempat penjualan itu, maka yang awal akan ditampilkan itu. Yeah. Dan yang kedua, kadang-kadang mereka malah menawarkan lewat email yang terdaftar. Bahkan juga lebih spesifik. Mobil apa yang kita suka, betul. muncul yang mobilnya gitu kan. Betul. Nah, yang bahayanya Pak saya tangkap, profiling yang maksudnya baik ya, dari artificial intelligence ini, lalu orang seperti dimanjakan gitu kan. Wah, jadi akhirnya konsumeristik gitu ya Pak. Ya, sebetulnya ya ini dengan apa yang tadi yang saya mungkin disebut dengan profiling ini sebenarnya ada dua sisi yang biasanya kalau saya lihat Pak. Satu sisi positif dan satu sisi negatif. Salah satu yang tadi Bapak bilang dimanjakan Pak. Dimanjakan, jadi kita nggak usah terlalu repot-repot mencari ya Pak ya. Betul. Tapi yang kedua, profiling ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intensi yang kurang baik Pak. Iya, iya. Jadi dia tahu sehingga dia bisa menawarkan sesuatu yang akhirnya berujung penipuan, Pak. Dan ini kalau mungkin kita lihat di berita atau apapun sudah banyak korbannya, Pak. Betul, betul. Jadi kenapa WA-nya bisa dihack, ataupun Facebook-nya diambil alih gitu ya? Itu lain cerita, Pak. Itu agak beda lagi. Lain cerita. Jadi kalau yang ini biasanya kalau saya senang tadi misalnya saya senang mobil antik gitu lah. Oh iya. Maka ada orang-orang yang akan berusaha menawarkan saya mobil antik supaya saya tertarik untuk membeli. Padahal mungkin intensinya dia bukan itu Pak. Jadi dia minta DP dulu kan. Iya. Jadi supaya menunjukkan identitas kita gitu ya. Supaya... Iya. Oke. Atau nanti ya bisa juga orang itu menggunakan profil saya untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Nah itu juga bisa. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, itu memang namanya pisau ya. Pisau itu bisa untuk hal yang baik, untuk membedah, tapi juga bisa untuk membunuh. Betul. Jadi karena itu kita harus mempunyai kemampuan untuk memilah-milah. Ya, apa yang disebut dalam bahasa Inggris apa? Discern. Ya, kemampuan itu ya. Kecerdasan untuk bisa memilah gitu. Nah ini juga sebetulnya tadi terkait dengan society 5.0 juga ini perlu diperhatikan Pak. Jadi karena banyaknya data dan mudahnya kita mendapatkan informasi, maka kita butuh proses berpikir yang kritis Pak. Karena kita harus tahu apa yang kita terima itu benar atau tidak Pak. Karena kalau kita tidak bisa berpikir kritis, ini sangat mudah Pak dibawa. Jadi mangsa pokoknya. Betul. Atau nanti jadi korban terus Pak. Jadi mangsa. Nah saya khawatir ya bagi masyarakat itu kan ada yang mereka nih jadul ya, orangnya punya jadul, nggak pernah tahu. Terus tahu menghadapi begini, nah mereka terperangkap gitu kan. Betul. Masyarakat yang sederhana, yang ya mereka orangnya baik ya, rajin bekerja, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan ya diri dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, biasanya lalu mereka pegang alat ini, wah ini jadi makanan empuk begitu kan. Betul sekali. Nah, ini yang saya sedang mikirkan bagaimana ya supaya masyarakat kita ini jangan sampai menjadi korban ditipu oleh banyak orang ya dengan berbagai cara begitu kan. Nah, mungkin ini salah satu peran kita, Pak. Jadi dari lembaga edukasi ya, Pak. Mungkin kita bisa membantu mengedukasi mereka secara sederhana sehingga mereka paham jadi bahwa teknologi ataupun ini memang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kita belum menguasainya, jangan terlalu cepat-cepat ingin sama dengan yang lain. Karena yang kita khawatirkan ke sana. Jadi kalau memang perlu ya silakan berkonsultasi gitu kan ya. Nggak apa-apa, kita bisa ini mungkin juga teman-teman yang lain ataupun anak-anak yang sudah lebih paham bisa diajak diskusi gitu ya. Sehingga tadi hubungan keluarga juga bisa lebih baik, Pak. Ya. Jadi hubungan papa sama anak ya, Pak dan ibu ya, akhirnya saling melengkapi. Betul. Ya. Bahkan sekarang bapak ibu juga jangan merasa
rendah diri kalau diajari anaknya tentang teknologi. Saya aja masih Pak, kadang-kadang saya tanya anak saya, ini di mana ya? Masih. Kemudian ayah saya juga kadang-kadang kalau dia suka nanya, anakmu lagi kosong nggak? Kenapa? Tolong ajarin ini dong. Oh ya udah boleh. Jadi buat anak kita juga yang udah menguasai, dia bisa lebih percaya diri kan, karena dia bisa membagikan keterampilan ilmunya kepada orang tuanya dan yang lainnya. Terima kasih Pak Joni. Nah Pak Joni, izinkan saya menanyakan tentang ini Pak ya. Tadi kan disebutkan tentang teknologi pendukung gitu kan. Nah kira-kira Pak, dalam memasuki era Society 5.0 itu, kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah ya Pak. Ya, tantangan kita ada banyak tadi, salah satu faktornya adalah tidak seluruh masyarakat itu terdidik ya. Dan yang kedua, sudah terdidik tapi mereka tidak kritis. Kan tidak otomatis kan ya. Betul. Terdidik dan kritis itu kan dua hal yang berbeda kan. Betul. Nah, saya masih menjumpai adanya orang-orang yang terdidik tapi ditipu. Ya kan, ditipu Banyak, oleh Pak. teknologi ini kan. Ya, itu satu realita yang mengejutkan loh ya. Nah, apalagi Pak orang-orang sederhana ini ya. Nah, jadi tadi Bapak sudah menyebutkan, tapi mungkin Bapak bisa sampaikan secara lebih sederhana ya. Sebagai panduan, karena pemirsa kita ini sangat beragam gitu ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sampai terjebak ya. Khususnya dengan teknologi yang canggih tadi dipakai untuk sesuatu yang jauh dari tujuannya yang sebenarnya mulia tadi. Coba Bapak sampaikan satu tip yang sederhana yang sehingga pemirsa ini dapat lebih tanggap dan lebih siap menghadapi godaan-godaan ataupun. Jadi tips yang paling sederhana sebetulnya satu. Jadi kita harus tetap belajar ataupun mencari tahu tentang apa yang baru. Yang kedua, jangan terburu-buru mengikuti yang sudah ada. Jadi kalau perlu kita cek and recheck terus Pak. Sehingga tadi pola berpikir kritisnya akan muncul Pak. Karena kalau misalkan dari si A betul, dari si B betul, dari si C betul, berarti ini kemungkinan benar. Jadi mungkin bisa kita ikuti. Tetapi kalau misalkan A benar, B salah, C benar, D salah, ini perlu kita waspadai juga. Kemudian juga informasi yang masuk ke kita jangan semuanya langsung diterima Pak. Karena ini sekarang kan eranya adalah kalau kami menyebutkannya kondisi data yang membanjiri kehidupan manusia. Nah ini juga perlu diwaspadai karena tidak semua informasi itu benar. Jadi kita harus benar-benar menyaring itu. Filter ya. Betul. Kemudian yang paling mudah adalah jangan ketika ada suatu teknologi yang baru jangan langsung kita ikutan. Itu kalau saya melakukan itu Pak. Jadi saya tunggu dulu beberapa saat ketika ini udah baik baru kita ikut. Kalau enggak jangan Pak. Itu yang simpel sih itu. Ya, saya kira penting ya, supaya kita ini kan manusia itu kan ingin, dia bisa, saya juga bisa. Dia suka, saya juga gitu kan. Akhirnya ada rasa iri hati yang sebenarnya kita akhirnya terjebak karena kita belum siap. Betul. Padahal orangnya udah siap. Nah, beda sekali. Gitu. Betul. Nah, itu yang waspadanya di dalam masyarakat kita itu kan rasa iri hati ya, kecemburuan gitu ya. Ya. Kadang-kadang orang terpancing ke sana gitu, Pak. Lalu yang berkaitan dengan tadi, Pak, dengan teknologi yang Bapak sebutkan itu supaya masyarakat kita itu menjadi lebih waspada ya, menarik diri ya. Kecemburuan itu ya. Yang membakar hati seseorang sehingga kadang-kadang pemikiran rasional itu tidak bisa jalan dengan baik ya. Betul. Nah, Pak, kira-kira ada satu model walaupun ini saya sampaikan kira-kira nilai-nilainya, bukan value apa gitu ya. Satu kata penting, value yang bisa menjadi basic kita untuk menghadapi itu semua. Data-data yang membanjiri kita begitu kan. Sebabnya kalau saya lihat ada berita masyarakat kita tuh bereaksi. Sangat reaksionis gitu ya. Yeah. Reaksionismenya tuh kuat sekali ya. Ya, ada berita tentang malah kemudian mereka bergerak semuanya. Betul. Ada berita apa mereka bergerak. Ini kan berbahaya sekali Pak. Nah, karena itu saya tanyakan tentang dari pengalaman Bapak ya. Ini ada
pemikiran akademik, tapi dari sudut wisdom, nilai apa yang kira-kira yang perlu ditanamkan ya Pak? Kalau saya lebih condong kepada kata kebermanfaatan, Pak. Kebermanfaatan. Jadi kalau itu bermanfaat bagi kebaikan kita dan masyarakat, baru kita lakukan, Pak. Kalau sekiranya tidak, lebih baik jangan. Tapi kata bermanfaat, saya kurang, artinya begini Pak, saya kaget tuh Pak kadang-kadang itu ya, masyarakat kita itu. Saya lihat orangnya terpelajar, ada ini dia reaksi sekali. Betul. Ya, reaksi impulsif lagi. Saya kaget sekali loh. Sepertinya saya lihat tuh, selama ini saya salah dong mengamati, melihat dia. Ya. Nah, ketika dia bersikap itu kan dia merasakan bermanfaat. Ya, maksudnya bermanfaat yang Bapak maksudkan apa di dalam konteks ini? Kebermanfaat bagi kita dan masyarakat luas, Pak. Jadi kalau semuanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, itulah. Tapi kalau yang tadi Bapak sampaikan, ketika dia bersifat impulsif, mungkin bagi dia bermanfaat, Pak. Tetapi bagi masyarakat sekitarnya belum tentu, Pak. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi kalau mungkin dilengkapi, jadi satu kebermanfaatan, kedua adalah berpikir secara rasional, Pak. Jadi kalau dua ini kita gabungkan mungkin akan jauh lebih baik. Karena kalau misalkan saya bilang mempelajari teknologinya ya percuma, Pak. Betul. Jadi kalau saya lebih lihat itu, ketika dia bermanfaat, kemudian memberikan nilai positif bagi semua orang, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu ya, itulah yang kita gunakan, Pak. Yeah. Saya hanya ada cemas gitu loh Pak, dalam masyarakat kita tuh bermanfaat itu dianggap bermanfaat tapi dalam koridor primordialisme. Betul. Jadi kalau ini bermanfaat dalam arti kelompok, ya kelompok saya anggap bermanfaat. Jangan kelompok Pak, tetap harus masyarakat luas. Nah, makanya itu kata, ini penting sekali. Jangan sampai bermanfaat itu masyarakat yang primordial. Nggak boleh Pak, memang kan harus begitu, luas. Kan? Ya. Harus lebih luas gitu ya. Dan yang kedua, jangan terlalu cepat kita bereaksi. Karena menunjukkan bahwa kita ketika cepat bereaksi, bahwa kita sebenarnya belum mampu mengendalikan. Pada poin penting dari masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang mampu mengendalikan. Betul, mengendalikan diri dan memimpin dirinya sendiri ke arah yang benar. Self leadership, Betul. Kemampuan memimpin gitu ya. Bahwa ada masalah-masalah yang terjadi, ya, tapi mari kita respon bukan dengan emosi, ya, bukan dengan sikap perasaan-perasaan yang berbau keagamaan yang primordial, ya, tetapi mari kita selalu berpikir lebih jernih. Karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang kalau itu diterapkan menjadi tidak adil. Kita bereaksi terlalu cepat dan terlalu keras di dalam satu momen, tapi kita lumpuh ya. Betul. Terhadap hal-hal lain yang kalau berkaitan dengan agama saya tidak perlu terlalu bereaksi. Padahal ini jahatnya sekali, ini jahat banget ini. Betul. Ya. Sebenarnya saya melihat ada kasus lainnya. Jadi ini mungkin agak sedikit menyimpang, Pak. Ya. Jadi kalau saya mengarah kepada self awareness. Ya, bagus ya, self awareness. Jadi ini sebenarnya kasusnya saya lebih dalami di bidang cyber security, Pak ya, atau kejahatan lah. Jadi kalau kita amati itu banyak sekali kejadian telepon masuk itu di sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, Pak. Di mana awareness kita tuh lagi rendah ataupun sedang tidur, telepon bangun, lalu biasanya ujungnya ada meminta transfer dana. Nah, kalau tadi kita bersifat impulsif, itu dengan cepat, Pak. Apalagi memang biasanya yang dibilang adalah orang-orang terdekat dengan kita. Anak atau biasanya anak, Pak, malah. Gitu kan ya. Ya, jadi kalau kita self awareness kita di situ sedang lemah dan kita tidak bisa menahan diri dulu ya, biasanya kita tahan diri, kemudian kita coba berpikir sebentar, ini kita tahu ini pasti udah sesuatu yang kurang baik. Nah, mungkin sama Pak kasusnya dengan menghadapi 5.0. Jadi kita juga tetap harus waspada, kemudian melihat ini secara jernih dulu, Pak. Baru kita berjalan. Betapa pentingnya makna kejernihan ya, berpikir dalam menghadapi situasi apapun.
lalu ada kewaspadaannya, self-awareness. Nah, Pak, kita sudah berada di dalam segmen terakhir. Silakan Pak Joni menyampaikan satu closing statement agar pemirsa dapat memiliki pegangan dalam menghadapi atau berproses menjadi masyarakat 5.0. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi untuk masyarakat 5.0 ini mau tidak mau tetap akan kita hadapi. Nah, untuk menghadapinya memang kita butuh kesiapan diri kita. Nah, jadi para pemirsa mungkin nggak usah takut, nggak usah khawatir. Memang mau nggak mau ini akan terjadi. Siap nggak siap, itu akan datang. Nah, tinggal kita menyiapkan diri, belajar sedikit demi sedikit, kemudian bertanya ketika kita tidak tahu, mungkin bisa bertanya kepada orang yang terdekat ataupun siapapun lah yang ini. Tapi ketika bertanya ataupun mencari di dunia maya atau kalau istilah kita menggoogling gitu ya, ini mohon hati-hati saja karena di situ banyak sekali informasi yang sebagian itu kurang tepat ataupun hasil rekayasa. Nah, itulah kadang-kadang kenapa kita harus belajar dulu ada harus belajar sampai akhir hayat ya Pak ya. Jadi disitulah kita harus mencoba itu. Memang kita tidak bisa menguasai semuanya, nggak apa-apa. Memang itu alami Pak. Sesuatu yang alami. Nah, pemirsa, kita telah belajar tentang era yang mungkin sedang bergerak ke arah kita, yaitu masyarakat 5.0. Tapi marilah kita sikapi dengan pikiran yang jernih, dengan rasional, dengan kewaspadaan yang tinggi. Dan saya yakin bahwa itu bersumber dari sikap iman kita kepada Tuhan. Iman mengajarkan kita berpikir rasional. Alkitab mengingatkan, jangan kita mengikuti pemikiran-pemikiran yang tahayul, ya, dongeng nenek-nenek tua, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Kita perlu menjadi seorang yang rasional sehingga kita bukan hanya selamat, tapi kita juga bisa menyelamatkan anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Dan mari kita menjadi berkat karena Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Allah. Karena itu manusia harus menguasai dan mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan manusia. Tuntas sudah perjumpaan kita dan kita akan akhiri program Inspirasi Maranatha dengan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Engkau. Karena itu Bapa, biarkanlah kami melihat dan menyadari bahwa harkat dan martabat kami sebagai manusia sangat luhur, sangat mulia. Dan kemuliaan itu hanya akan terjadi ketika kami menempatkan sesama juga dalam perspektif yang sama. Kami mampu menghormati dan berlaku adil. Dan di dalam kebersamaan dengan sesama itulah kami akan dimampukan untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman ataupun perubahan-perubahan dan perkembangan teknologi dengan sikap yang bijaksana. Bapa, karena itu curahkan Roh Kudus-Mu agar kami semakin mempunyai self-awareness, kewaspadaan pada diri kami, mampu berpikir kritis dan tetap rasional, tidak mudah reaktif, tidak mudah bersikap impulsif. Kami selalu memeriksa data-data yang ada dengan cermat, dengan benar. Lebih daripada itu Tuhan, kami juga ingin menjadi pribadi yang senantiasa menyampaikan informasi, menyampaikan data kepada orang lain juga dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kami menjadi penyebar dari hoax itu sendiri. Tuhan, pimpinlah kami karena Engkaulah juru selamat yang menolong dan melindungi setiap pribadi. Kami serahkan Pak Joni di dalam tugas pengabdiannya sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi. Tuhan memakai Pak Joni. Demikian Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly
brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. See, this is real love, this is real love.